Assalamualaikum Mas, ya perkenalkan dengan saya Dr. Hasan, dokter penjaga beragam kali ini. Saya juga nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya ini Mas. Jadi pemeriksaan fisik Mas, saya akan lakukan seperti itu. Lalu sebelumnya apakah benar ini dengan Mas Progres? Oke, usianya 10 tahun ya Mas. Ya. Di sini untuk nomor rekam medisnya 011 ya Mas. Baik, jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu juga saya akan cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan segera dan juga memakai sarung tangan. Baik, tentunya saya akan memulai dari pemeriksaan fisiknya. Yang pertama, saya akan pastikan apakah pasien ini dia tampak sehat atau tidak. Lalu jika tidak maka seberapa sakit. Lalu apakah pasien ini bisa duduk atau mungkin harus sambil berbaring. Selanjutnya saya akan mengecek dari tingkat kesadarannya apakah sadar atau tidak. Lalu saya akan cek dari pernapasan pasien di dadanya apakah terdapat usaha, jadi harus membutuhkan usaha atau tidak. Selanjutnya saya akan mengecek dari sirkulasinya di sini. Sini apakah dari detak jantungnya sini saya akan cek apakah normal atau tidak ya. Jadi tentunya saya akan cek dari suhu tubuhnya di sini menggunakan termometer. Cek silakan. Selanjutnya saya akan ukur berat badannya dan juga tinggi badan dari pasien. Baik, lalu saya akan periksa dari kepala terlebih dahulu apakah wajahnya ini terlihat facial kuli ya. Jadi lalu apakah rambutnya ini kering dan mudah patah. Lalu kita lihat apakah mulutnya ini dari hidungnya dulu apakah terdapat epistaxis ya. Ya, jadi lalu saya akan memeriksa dari matanya di sini apakah dari konjungtivanya terlihat anemis atau tidak. Lalu saya akan lihat dari sekarangnya apakah benar-benar putih atau tidak. Selanjutnya apakah ada pendarahan di konjungtivanya dan juga saya akan identifikasi dari masa dan pupilnya. Tadi hidungnya sudah apakah tidak ada epistaxis atau tidak. Lalu saya akan cek mulutnya di sini apakah terdapat bibirnya itu pucat atau tidak, lalu mukosa dalam mulutnya pucat atau tidak, lalu lidahnya itu apakah dia halus atau merah yang menunjukkan megaloplastik. Lalu apakah dari bibirnya ini ya dari bagian pinggirnya apakah terdapat luka ya. Jadi yang itu dia menunjukkan kardidosis ya. Lalu apakah pada gusinya dia terdapat pendarahan, lalu apakah juga terdapat muntah darah seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan limfonodi. Jadi untuk limfonodi ini saya akan mengecek dari bikin oksibil terlebih dahulu. Lalu saya akan di sini melakukan palpasi ya dari pos aurikular, lalu pada anterior dan posterior dari cervical, lalu pada cervicalnya. Selanjutnya saya akan mengecek pada parotidnya dan juga mungkin subaxillary, sublingual, lalu pada aksilarinya dan juga pada inguinal node. Setelah saya cek maka saya akan menilai dari ukurannya bagaimana, lalu jumlahnya, mobilitasnya, atau apakah terdapat tinggi atau tidak, lalu bagaimana konsistensinya. Kemudian saya akan memeriksa dari denyut jantungnya. Jadi saya akan melakukan auskultasi. Lalu apakah kita dengarkan apakah terdapat murmur atau tidak. Jika terdapat murmur maka itu menandakan bahwa anemia itu yang berat.
Lalu selanjutnya saya akan meriksa dari bagian abdomen dari pasien. Pertama saya akan inspeksi apakah ada pendarahan di daerah tali pusarnya. Selanjutnya saya akan mengecek apakah ada pembesaran pada hepar. Jadi saya akan letakkan tangan kiri di bawah di belakang pasien seperti ini, sekitar 11-12 rusuk bagian kanan pasien ya, sejajar dengan rusuknya tadi. Lalu saya akan menyuruh pasien untuk relax ya. Lalu setelah itu saya akan meletakkan tangan kanan saya pada bagian kanan perut pasien, abdomen pasien ya, di sebelah otot rectus. Selanjutnya saya akan dorong tangan kiri saya ke depan ya, supaya lebih terasa pada heparnya. Saya akan lakukan relevasi di sini dari bawah ke atas supaya terasa apakah ada pembesaran aparatur tidak. Selanjutnya saya akan menginterpretasikannya dari di sini. Hatinya itu dia dalam batas normal, tidak ada pembesaran. Selanjutnya saya akan memeriksa dari spleen-nya. Di sini saya akan melakukan yang sama. Saya letakkan tangan kiri saya di bawah pasien, lalu saya akan meletakkan tangan kanan sini. Lalu saya akan meminta pasien untuk relax dan juga nanti menarik nafas ya. Jadi menarik nafas, saya akan merasakan dari limfanya saat pasien menghembuskan nafas. Apakah terdapat spleen atau tidak. Lalu interpretasinya di sini dia tidak ada pembesaran spleen kali. Lalu jika mungkin saat tadi tidak terasa ya, kita akan lakukan perkusi di throat space, itu area di garis aksila ya, pada ICS itu 8 sampai 10. Sini kita akan lakukan perkusi. Jika terdapat gaung ya, jadi mungkin tidak apa ya, jika suaranya itu tidak mengganggu gitu, lalu itu akan menandakan bahwa spleen itu penuh, jadi terisi penuh seperti itu. Lalu saya akan melakukan tes genitalia. Jadi di sini apakah pada pasien itu, di sini laki-laki ya, apakah terdapat pembesaran pada testis atau tidak. Lalu selanjutnya pada anusnya, di sini apakah anusnya terdapat menela ya, jadi hitam pada tinjanya. Lalu apakah terdapat juga darah segar ya pada ini pasien, anus pasien, atau hematoeksesia. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa dari ekstremitas pasien. Di sini saya akan periksa dari kuku pasien terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya akan lihat dari kuku pasien apakah pucat atau tidak. Selanjutnya apakah ada sianosis atau warna kebiruan atau tidak. Lalu saya akan memeriksa apakah ini kukunya itu bulat ya, ataupun mungkin kukunya ini seperti sendok spunel ya, seperti itu. Lalu pada bagian palmar, di sini saya akan cek apakah dia itu pucat atau tidak. Lalu selanjutnya pada bagian sendi, apakah di sini ada hematosis atau tidak ya, kita lihat juga apakah ada pembesaran, pembengkakan atau hematosis ya sini. Lalu juga kita akan lihat pada mungkin tulang-tulangnya mungkin terasa nyeri atau tidak, seperti itu. Jadi saya akan periksa dari kulit pasien, apakah dari kulit pasien ini dia itu pucat atau mungkin keabu-abuan, atau mungkin lalu kita rasakan apakah kulitnya kering, lalu mungkin apakah terdapat purpura, peteki, lalu ada echimasis yaitu memar yang kecil, ataupun hematoma, jadi memar yang dia besar. Nah itu setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, maka kita akan menyimpulkannya. Jadi di sini pasien diduga mengalami anemia yang ringan karena terjadi tadi saat pemeriksaan fisik pada konjungtiva dia itu pucat ya, anemis pada konjungtivanya. Lalu pada hematomanya, pada mukosa mulut dia itu juga pucat. Lalu
pada kulit, kuku, dan juga telapak paru-paru ini, yaitu cyanosis atau berwarna kebiruan. Lalu untuk pasien ini tidak ada pembesaran ya atau malignasi, dan juga pasien ini tidak ada pendarahan. Jika mungkin ada pendarahan, maka saya akan nanti sebutkan di mana saja ya, apakah tunggal atau mungkin multiple atau banyak, lalu dari darahnya mungkin asimetris atau simetris seperti itu. Jadi pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya saya akan mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk selalu mengamalkan nilai saham itu sama ya. Anakul kalimah anda pasal asas dan mateka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.